Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini Jumat 1 November 2024 kami kembali hadir tentunya menyapa pemirsa semua bersama saya Muafiq Aziza dalam program Kabar Jambi. Nah tentunya hari ini spesial program Kabar Jambi membawa tema yang membawa cerita-cerita inspiratif dan juga tentunya menggugah semangat pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Spesial untuk hari ini pemirsa kita akan mengangkat tema yaitu menangkap peluang. Nantinya bagaimana kita bisa melihat dan juga bagaimana kita bisa mengambil peluang dari setiap bidang-bidang yang kita tekunin. Dan untuk hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa hari ini ya. Cantik dan juga ganteng nih. Kebetulan serasi duanya pakai baju warna hijau. Nah, yang pertama ini ada Gladys Shanjeni. Ini bacanya Shanjeni gitu ya. Jadi Gladys ini dari komunitas Jambi Scrabble Club. Nah, nanti kita akan cerita komunitas Jambi Scrabble Club itu apa sih? Nah, kita akan dengar langsung dari Gladys bagaimana komunitas ini. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Bang Ismet. Ini Raja Malam ini panggilannya ya? Nama panggung. Oh, nama panggungnya Raja Malam. Ismet Raja Tengah Malam. Oh, Ismet Raja Tengah Malam. Ya, benar. Ini beliau ini merupakan pencipta lagu, jadi udah banyak banget nyiptain lagu. Dan nanti juga kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari Bang Ismet nih. Nah, karena penasaran kan kalau pencipta lagu pastinya juga mau tunjukin langsung ke pemirsa TVRI Jambi. Oke baik, langsung saja pertama kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Yang pertama Bang Ismet, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, bersyukur baik di hari Jumat di tanggal 1 November. Mudah-mudahan bulan ini lebih baik lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Ya. Iya, karena kita kemarin baru bulan Oktober ya, ini bulan baru, bulan November. Semoga ada semangat baru, rezeki baru, amin. Semoga lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Kemudian kita sapa narasumber kita yang kedua, Gladys Shanjeni. Selamat siang. Iya, halo, selamat siang. Gimana kabarnya tadi kesini naik apa? Alhamdulillah luar biasa, baik. Luar biasa. Pakai kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi. Sehat ya? Karena memang Jambi akhir-akhir ini cuacanya panas ya. Iya, memang lagi cuaca ekstrim. Jadi kita juga harus tetap menjaga kesehatan. Apalagi kesininya siang-siang pakai motor. Nah, lebih panas lagi kerasa karena nggak ada AC ya. Nah, jadi pemirsa di rumah juga harus tetap menjaga kesehatan karena memang cuaca saat ini lagi panas gitu ya. Jadi kurangi kegiatan ketika di siang hari. Oke, langsung saja mungkin di sini juga pemirsa di rumah tuh sudah penasaran banget sih gimana sih ceritanya, bagaimana kita bisa mengambil setiap kesempatan dan juga peluang dari bidang-bidang yang kita tekuni masing-masing. Mungkin terlebih dahulu saya mau ke Gladys dulu ya. Jadi Gladys ini anggota ya? Anggota dari komunitas Jambi Scrabble Club atau? Ya, baik. Jadi perkenalkan saya Gladys Shanjeni dan kebetulan saya merupakan anggota dan juga alhamdulillah diberi kesempatan menjadi ketua Jambi Scrabble Club ya, untuk tahun 2023 sampai 2025. Gitu. Jadi ketua Jambi Scrabble Club. Mungkin di sini pemirsa TVRI Jambi itu belum tahu dan juga agak asing dengan komunitas ini. Mungkin Gladys bisa ceritain komunitas Jambi Scrabble Club itu bergerak di bidang apa seperti itu, dan mungkin boleh kasih contoh kegiatan-kegiatan yang dijalani seperti apa. Baik, tentunya luar biasa ya kita diberi kesempatan untuk mengenalkan tentang komunitas kita kepada teman-teman semua di Jambi terkhusus. Jadi Jambi Scrabble Club ini adalah komunitas yang bergerak di bidang Scrabble. Jadi kita adalah pencetus dan juga pelopor pertama Scrabble yang menggunakan aturan internasional di Provinsi Jambi. Jadi Scrabble ini adalah permainan edukatif yang dimainkan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dan juga kemampuan kita dalam hal menyusun kata dan juga literasi lainnya seperti literasi numerasi. Dan juga untuk di bidang kompetisi Scrabble Club juga sering diadakan di Provinsi Jambi. Dan terakhir kita membersamai kegiatan Resisian Lomba Scrabble Competition di SD Saverius 1 Jambi. Jadi tentunya permainan ini sangat memberikan banyak manfaat untuk anak-anak dan juga generasi muda untuk meningkatkan kepekaan dan juga pengetahuan tentang bahasa, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Oke, jadi selain bahasa Inggris, juga bahasa Indonesia juga digunakan. Benar. Jadi ini untuk melatih kemampuan berbahasa, kemudian juga
mengetahui bagaimana cara kita menyusun fokus gitu ya. Berarti ini Betul kayak banget. teka-teki silang ya, agak mirip-mirip gitu. Sekilas dilihat mirip teka-teki silang, namun untuk permainannya sendiri itu memiliki banyak rules atau aturan, dan aturan itu yang menjadikan peserta ataupun pemain menjadi lebih disiplin dan juga fokus ketika bermain. Jadi Scrabble ini pada dasarnya kan dimainkan di luar negeri, tapi di Indonesia dimainkan dengan aturan rumahan. Karena itu kita di Jambi Scrabble Club mengenalin dengan aturan internasional sehingga bisa dikompetisikan secara legal gitu. Oke. Iya. Jadi ini pertama di Provinsi Jambi. Iya, Nah, kita. mungkin Gladys boleh kasih tahu apa sih yang membuat Gladys tertarik bersama teman-teman yang lain untuk mendirikan komunitas ini. Tentunya juga ini kan masih sangat tidak diketahui oleh banyak orang gitu, hanya bagian-bagian terkecil saja yang tahu gitu. Iya, baik. Jadi kita terkhusus saya sendiri tahu Scrabble ini ketika di bangku SMA ada kegiatan lomba bahasa Inggris, dan salah satunya cabang lombanya ada Scrabble, dan di saat itu kita ada dapat pelatihan dari klub Jambi Scrabble Club ini, dan tahun 2019 saya bergabung dengan Jambi Scrabble Club dan juga belajar banyak hal mulai saat itu, dan sampai kini banyak sekali kegiatan yang selanjutnya kita kembangkan dan juga bekerja sama dengan komunitas literasi lainnya di Provinsi Jambi. Dan tentunya saya rasa anak-anak muda harus ya saat ini di era digital bermain yang tatap muka dan tidak hanya digital di HP saja atau di handphone saja, tapi yang secara langsung berinteraksi dan juga permainan yang edukatif yang tidak hanya menyenangkan namun juga memberi manfaat untuk pengetahuan anak-anak. Oke, nanti kita akan tanya lebih dalam ke Gladys tentang komunitas Jambi Scrabble Club. Kita beralih ke narasumber kita yang satu lagi nih, Bang Ismet atau panggilannya tadi. Ya, Bang Ismet Raja Tengah Malam. Raja Tengah Malam, itu kenapa bisa muncul panggilan Raja Tengah Malam itu, Bang Ismet? Boleh ceritakan dulu? Baik, sapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat TVRI Jambi yang sudah mengundang kita untuk di sini bisa ngobrol, dialog tentang inspiratif sebuah pengkaryaan mungkin ya. Ya, bicara tentang Ismet Raja Tengah Malam, ya kan kita coba melihat nama apa sih yang menarik nanti kan, itu juga sebuah branding image untuk coba menulis Ismet Raja Tengah Malam. Kayak menarik juga untuk dipublis sebagai musisi musik pop itu, musik rakyat. Ya, pas endingnya ya banyak juga yang ngapain ya, aku pikir simpel aja. Mungkin tengah malam lebih asik nulis, mungkin seperti itu sih. Tengah malam mungkin tempat yang hening juga untuk bisa mengekspresikan ide-ide apa sih. Sebenarnya simpel aja sih, sebenarnya seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau Bang Ismet sendiri ketertarikan awal di dunia musik itu dimulai sejak kapan itu, dan kenapa tertarik di bidang musik sampai menciptakan lagu? Ya. Ya pasti dari kecil sih. Kalau memang hobi musik memang dari kecil. Awalnya sih musik dangdut, sukanya musik dangdut. Ya berproses berjalan. Ya dahulu kan orang desa ya, pindah ke kota segala macam. Memang musik menjadi didengar setiap hari mungkin. Dan akhirnya memilih musik folk hari ini ya karena memang saya main gitar, terus memang saya berharap ya musik ini bisa menjadi sebuah industri buat saya sendiri, ya bisa menghidupin kebutuhan kita untuk keluarga segala macam ya, dan dengan menulis lagu dan menjadikan memang ini sebagai sumber mata pencarian di musik itu sendiri itu seperti itu sih. Dan bahwa musik juga bisa mengedukasikan tentang bicara sosial, bicara tentang lingkungan, tentang ya budaya. Jadi musik adalah media untuk bisa mengekspresikan sebuah karya mungkin melalui musik, mungkin seperti itu sih. Oke. Untuk awal mula menciptakan lagu itu dimulai dari tahun kapan? Kalau mau menciptakan lagu dari 2004 sih. 2004? Ya, 2004 saya sudah nulis lagu, berani untuk nulis lagu itu, untuk di pengkaryaan itu seperti itu. 2004 saya baru berumur 2 tahun. 2 tahun ya. Saya baru berumur 2 tahun, Bang Ismet sudah menciptakan lagu. Udah buat lagu, udah. Jadi 2000. Udah banyak banget ya Bang Ismet lagu. Kalau untuk lagu alhamdulillah hampir. Kalau untuk didokumentasikan sekitar 60 ada, 60 lagu ada.
Ya, tapi yang sudah di recording atau direkam itu baru sekitar 13 atau 14 lagu. Tapi yang sudah direkor atau dibuat rekamannya itu seperti itu. Pemirsa TVRI Jambi bisa mendengarkan lagunya di mana nih? Di YouTube ada lagu Ismet YouTube Raja. Di Spotify, di platform Di Spotify digital juga udah. Oke. Tapi lagi memang satu-satu saya masukkan, saya masukkan ke platform digital di Spotify itu segala macam. Oke. Nah, Bang Ismet ini kan pencipta lagu ya. Iya. Mungkin boleh kasih tahu apa sih tantangan terbesar yang pernah dialamin ya selama terjun di dunia musik ini, khususnya juga dalam menciptakan lagu itu banyak sekali tantangannya. Mungkin di sini biar anak-anak muda yang mungkin nanti terinspirasi bisa tahu nih gimana. Baik. Kembali lagi ke musiknya itu. Misalnya kalau saya kan musiknya musik folk itu. Bicara tentang rakyat, musik rakyat. Saya bicara di situ ada bicara lingkungan, bicara sosial dan budaya yang melekat kepada apa yang kita rasakan, apa yang kita jalankan. Saya kan kebanyakan lagunya pasti kebanyakan tentang Jambi, tentang orang rimba, tentang suku anak dalam, tentang Sungai Batanghari, terus tentang hutan, tentang sosial yang terjadi di wilayah Sumatera, khususnya Jambi itu sendiri. Memang tantangannya sebenarnya kita mau nggak melakukannya sebenarnya, mau nggak menulis, mau nggak dokumentasi setiap apa yang kita lihat segala macam. Ya karena menulis itu kan tidak semua orang mau nulis. Ya, sebenarnya kan siapapun yang menulis pasti dia harus melakukan setiap hari. Dokumentasi teruslah tulisan apa kata-kata itu di kertas buku atau segala macam agar pasti dia ini akan ketemu lirik-lirik ini pasti akan menemukan pada kita butuhkan lirik-lirik itu sendiri. Ya kebanyakan di lirik saya memang bicara tentang sosial, bicara tentang lingkungan, kerusakan sungai, kerusakan hutan, seperti atau bicara tadi orang rimba. Ya saya mengangkat kehidupan sosial alam terhadap lirik dan musiknya Ismet Raja Tengah Malam, seperti itu. Ya. Gimana tuh Abang bisa mendapatkan inspirasi dalam menulis lagu? Yang pasti kedekatan sih. Ya, kedekatan dalam secara emosional saya. Misal saya juga melihat sungai, ya saya juga dekat dengan sungai, mungkin seperti dengan orang rimba. Saya juga sempat 1 bulan itu bersama orang rimba gitu. Gimana sih kehidupan mereka di rimba, dan saya angkat melalui lagu gitu. Keresahan apa yang mereka rasakan dan saya tulis melalui lagu. Jadi yang nyata. Saya memang nggak bisa membuat sesuatu nggak bisa. Memang jadi sulit. memang harus menghadapi secara langsung, investigasi langsung, melihat keadaan itu, dan enak rasanya, memang nyampe ke batin kita seperti jadi itu. Jadi memang benar-benar fenomena yang kita alami kita jalani langsung seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bang Ismet. Selanjutnya saya mau nanya lagi ke Gladys nih. Kalau tadi kan Bang Ismet juga sudah menceritakan tentang apa tantangan yang sudah dialami sebagai seorang pencipta lagu. Kalau Gladys sendiri bagaimana sih perjalanan dari Jambi Scrabble Club ini? Terus apa tantangan terbesar dari komunitas ini yang pernah dihadapin? Baik, tentunya setiap perjalanan itu tidak selalu mulus ya, apalagi di suatu komunitas tentunya juga terdapat tantangan yang biasanya kita jumpai. Dan di komunitas Jambi Scrabble Club sendiri itu tantangannya berupa, contohnya di beberapa tahun lalu ya, seperti saat pandemi COVID, itu memang kita karena permainannya itu interaksi langsung, jadi kita beberapa bulan bahkan beberapa tahun tidak bisa mengadakan event atau acara yang melibatkan banyak peserta karena memang kita tidak diperbolehkan. Dan untuk sekarang tantangannya lebih ke bagaimana sih mengajak generasi muda di Jambi agar tertarik dengan permainan edukatif yang tidak seperti di handphone yang mereka temukan. Jadi kita lebih ditantang untuk bagaimana mempromosikannya dan mengenalkannya dengan secara lebih menarik gitu. Itu sih untuk tantangannya. Oke, selama perjalanan Jambi Scrabble Club ini ya, kegiatannya tuh seperti apa? Apakah setiap minggu diadakan pelatihan gitu atau gimana? Baik, jadi sesuai dengan visi misi dari Jambi Scrabble Club, kita di teman-teman Jambi Scrabble Club itu fokus untuk bagaimana
menyebarluaskan permainan Scrabble ini karena sangat dekat dengan literasi dan juga literasi sangat dekat dengan anak-anak. Jadi untuk kegiatannya sendiri itu ada yang kegiatan per minggu, ada yang kegiatannya per bulan. Untuk per minggu sendiri biasa kita kegiatannya seperti kumpul di Taman Kongko ataupun di Taman Tugu Keris ya. Jadi di sana kan yang banyak generasi, ada anak-anak. Jadi kita bermain dan juga mengajak anak-anak sekitar. Dan juga untuk per bulan itu ada event, kita bisa bekerja sama dengan suatu sekolah ataupun dari event komunitas kita sendiri. Dan banyak lagi kegiatannya seperti bekerja sama media partner ataupun coaching, judging. Jadi sangat aktif di Jambi Scrabble Club sendiri. Oke, cukup dulu ya. Kita sesaat lagi akan jeda sebentar. Jadi pemirsa TVRI Jambi jangan kemana-mana, karena nanti kita akan mendengarkan cerita yang inspiratif lagi dari dua narasumber kita. Dan seperti janji saya di awal tadi, kita akan mendengarkan persembahan lagu dari Bang Ismet. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar Jambi. Baik, pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Kabar Jambi. Dan sesuai dengan janji saya di awal tadi bahwasanya kita akan menyaksikan secara langsung nih Bang Ismet akan menyanyikan sebuah lagu hasil karya ciptaannya sendiri. Boleh, silakan Bang Ismet. Baik, untuk pemirsa Jambi, TVRI Jambi, saya akan membawakan satu buah lagu. Judulnya adalah Jantung Hati Cinta dan Mati, diangkat dari salah satu buku penulis Jambi itu Bu Wardah. Mungkin insyaallah besok di tanggal 2 itu akan launching di Jambi di rumah dinas gubernur. Besok banget ya? Besok jam pagi jam 8 kita udah siap-siap untuk ke sana. Ya, mudah-mudahan lagu ini bisa memberikan semangat kepada ibunda dan khususnya anaknya dan para pendengar khususnya. Jantung Hati Cinta dan Mati. Dialah ayahmu yang telah berjuang dan mati untukmu, yang rela pergi pagi, pulang hingga tengah malam nanti, demi untuk memenuhi kewajibannya seorang ayah lelaki yang tangguh. Dialah ibumu yang telah berkorban berdarah untukmu, yang rela menghabiskan waktu hanya berdua bersama denganmu, demi untuk memenuhi kewajibannya seorang ibu wanita yang tangguh. Jangan kau sia-siakan perjuangan ayah dan ibu. Jangan kau sia-siakan pengorbanan ayah dan ibu. Mereka rela menjadi apa saja demi kau, buah hatinya. Jantung hati, cinta dan mati. Jantung hati, cinta dan mati.
berdarah untukmu, yang rela menghabiskan waktu hanya berdua bersama denganmu, demi untuk memenuhi kewajibannya seorang ibu wanita yang tangguh. Jangan kau sia-siakan perjuangan ayah dan ibu. Jangan kau sia-siakan pengorbanan ayah dan ibumu. Mereka rela menjadi apa saja demi kau buah hatinya. Jantung hati, cinta dan mati. Jantung hati, cinta dan mati. Diam-diam, jangan menangis lagi. Diam-diam, jangan menangis lagi. Ayo semua. Jantung hati, cinta dan mati. Ayo. Jantung hati, cinta dan mati. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bang Ismet. Luar biasa sekali, jantung hati, cinta sampai mati. Cinta dan mati, jantung hati, cinta dan mati. Lagunya mengandung makna yang sangat mendalam, tentunya sampai hampir menitikkan air mata. Bang Ismet mungkin boleh ceritakan makna di balik lagu ini dan apa yang menjadi motivasi Bang Ismet untuk menciptakan lagu Jantung Hati Cinta dan Mati ini. Baik. Sebenarnya awal pertama ya tadi ketemu dengan Bu Wardah di Jambi Panbuk itu di Rambu House. Beliau datang kan, Jambi Panbuk kan ramai teman-teman, kita bedah buku segala macam, dan beliau akhir kenalan di situ dan bercerita tentang dia seorang penulis, dan terus dia juga lagi dapat musibah, suaminya meninggal dunia dalam keadaan sakit, suaminya jantung, dia hati. Jadi dia dalam perjalanan sakitnya sampai meninggalnya suaminya, dia menulis buku dan dibantu seorang dokter. Dan dia menyampaikan, bisa nggak Bang Ismet Raja membuat sebuah lirik lagu untuk dilaunchingkan nanti pas saat launching buku beliau. Memang sudah hampir 3 bulan persiapannya. 4 bulanan ya kita persiapan untuk launching buku. Dan saya langsung setelah berdiskusi dengan ibu itu, besoknya saya langsung rekam lagu yang saya karena saya merespon sekali, dan makanya ketemu langsung kepada orangnya, terus dia bercerita tentang pengalamannya. Saya langsung, dia punya anak tunggal si Ilham, dan lagu ini sebenarnya saya sampaikan, Bu, lagu ini sebenarnya saya ingin menguatkan si Ilhamnya, anak ibu, karena dia adalah penerus sebagai generasi segala macam, yang kita sebagai orang tua adalah penyemangat. Nah dari situ saya tertarik, semangat sekali, saya ingin memberikan hadiah pada Bu Wardah agar dia kuat untuk menjalani kehidupannya sampai detik ini. Dan mudah-mudahan besok acaranya berjalan dengan baik juga, Mbak. Nanti bisa kita datang untuk besok pagi di Rumah Dinas Gubernur untuk menyaksikan langsung launching buku yang bertema Jantung Hati, Cinta dan Mati, dan lagu yang saya tulis sesuai dengan tema buku itu sendiri. Iya, luar biasa sekali. Jadi sebelum launching dan sebelum ditampilkan besok, pemirsa TVRI Jambi sudah mendengarkan langsung lagu dari Bang Ismet. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih ya Bang Ismet. Kita beralih lagi ke Gladys. Nah, di tengah maraknya sosial media dan juga digitalisasi saat ini, bagaimana sih komunitas Jambi Scrabble Club untuk melihat peluang untuk tetap diminati dan juga tetap eksis nih di dunia sekarang, dan juga bagaimana sih caranya untuk menarik perhatian audiens khususnya anak muda? Baik, luar biasa ya, kita juga tentunya sangat beruntung berada di era digital saat ini, dan tentunya sebagai generasi muda
harus sekali kita melihat peluang positif dan juga memanfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin. Terutama kita Jambi Scrabble Club juga aktif di bidang sosial media, seperti kita aktif melakukan kegiatan seperti di sosial media Instagram kita aktif memposting dan juga membagikan cerita terkait dengan kegiatan-kegiatan kita. Jadi teman-teman tetap bisa mengikuti kegiatan kita melalui akun sosial media. Dan selanjutnya juga kita bisa memanfaatkan teknologi digital ini dengan mengadakan workshop ataupun pelatihan Scrabble. Dan juga seperti di tahun 2022 yang lalu, walaupun itu pandemi, kita juga berkesempatan untuk mengikuti lomba Scrabble di tingkat Southeast ataupun Asia. Jadi udah tingkat yang tinggi, dan beruntungnya salah satu peserta dari klub kita itu masuk 10 besar, dan itu suatu pencapaian yang luar biasa dan tentunya harus kita manfaatkan terus digital saat ini. Oke. Untuk menarik perhatian nih, apakah ada program khusus yang dijalankan oleh komunitas Jambi Scrabble Club ini? Baik, untuk program terkhusus itu kita biasanya melakukan coaching ataupun pelatihan ke sekolah-sekolah, baik dari tingkat sekolah dasar ataupun tingkat menengah dan juga tentunya tingkat akhir. Dan biasanya setelah coaching ini kegiatan menariknya yaitu berupa mereka bisa kita latih bermain Scrabble menggunakan aturan internasional ini, dan tentunya ini kesempatan yang sangat berharga bagi mereka. Jadi ketika ada kompetisi mereka sudah dibekali dengan ilmu yang cukup dan juga sudah siap untuk mengikuti kompetisi. Oke. Iya. Di Jambi sendiri untuk komunitas Jambi Scrabble Cup ini udah berapa anggotanya? Baik, kita Jambi Scrabble Club itu didirikan oleh foundernya yang kebetulan tidak bisa hadir hari ini di tahun 2017, dan sudah kurang lebih hingga saat ini udah 7 tahun. Kita ada sekitar 30 peserta anggota aktif, dan tentunya anggota aktif ini terdiri dari berbagai kalangan usia, maksudnya tidak hanya dari pemuda yang berusia di atas 17 tahun atau yang sudah kuliah, enggak. Kita dari SD ataupun SMP, SMA, kita semua generasi ada di sana. Oke. Jadi berbagai jenjang usia bisa masuk di komunitas ini ya? Benar banget. Oke. Nah, untuk pelatihan terhadap anggota komunitasnya sendiri itu untuk meningkatkan skillnya, bagaimana? Apakah rutin setiap minggu atau bagaimana? Baik, jadi kita Jambi Scrabble Club itu sering juga untuk mendapat kesempatan menjadi judges ataupun juri ketika ada kompetisi. Dan tentunya kita harus memaksimalkan diri atas ilmu permainan Scrabble. Dan untuk anggota sendiri biasanya kita melakukan pelatihan ataupun belajar itu dari by doing, dari bermain itu sendiri. Jadi dengan belajar, dengan bermain yang rutin, anggota juga mendapatkan tentang aturan dan juga cara bermain melalui permainan itu sendiri. Biasanya juga kita setiap sebulan sekali ataupun beberapa bulan sekali kita selalu update jika ada aturan baru. Karena kita acuannya yaitu Collins Scrabble World, dan itu adalah aturannya dari luar, dan biasanya kita selalu mengikuti perubahan-perubahan pada aturan tersebut. Oke, nanti kita akan tahu gimana ya bisa menyesuaikan gitu ya dengan aturan-aturan ini, karena skalanya udah internasional ya untuk di Jambi sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih karena Anda masih menyaksikan Kabar Jambi. Tentunya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita inspiratif dari kedua narasumber yang sudah hadir hari ini. Ada Gladys dan juga Bang Ismet. Kalau tadi Gladys sudah menceritakan tentang bagaimana tantangan dan juga bagaimana ia melihat peluang dari komunitas Jambi Scrabble Club, kali ini kita akan ke Bang Ismet sebagai pencipta lagu. Tentunya Bang Ismet punya pandangan tersendiri tentang peluang industri di musik ya. Nah, khususnya di Jambi lebih tepatnya. Bagaimana pandangan Abang tentang peluang itu? Ya, hari ini kalau melihat kan Jambi mulai untuk maju banyak kafe atau event-event baik secara mandiri, baik atau sponsor atau pemerintah yang membuat kegiatan. Ya sebenarnya peluang-peluang ini anak-anak muda Jambi, ya kita sebagai musisi harus mengambil kesempatan itu untuk bisa bersaing dengan musisi yang lain.
Ya kebanyakan biasa kalau event di Jambi kan kebanyakan pasti ngambilnya dari luar sana kan, dari Jawa atau dari Jakarta, pasti di luar Jambi. Kenapa kita orang Jambi sendiri nggak menjadikan peluang itu untuk kita bisa ikut menjadi kita sebagai musisi? Sama aja sih sebenarnya, cuman tempatnya aja di Jakarta. Tapi kan kebanyakan standar kita udah layak belum untuk menjadi seorang performer, untuk menghibur atau memberikan sebuah inspiratif melalui musik yang kita mainkan. Sebenarnya Jambi nggak kalah hebatnya anak-anak mudanya untuk bisa bersaing. Ya contoh saya baru selesai menjalankan perjalanan tour di September, itu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogja, balik lagi ke Jakarta, balik lagi ke Bandung. Ya itu kan alat menjadi untuk kita berani keluar bahwa orang Sumatera, anak Jambi juga punya standar musik atau musisi yang juga nggak kalah hebatnya sebenarnya. Tapi di samping itu kita juga performan kita juga harus memang bisa mengedukasi orang banyak. Apa sih kita mau ngapain? Terus isi dari lirik kita ada pesan nggak? Nah, sebenarnya kan itu kalau di Ismet Raja sendiri ya itu saya sampaikan, saya mengangkat tentang budaya, tentang sosial, tentang lingkungan yang saya angkat melalui musik dan lirik-lirik yang saya mainkan, seperti itu sih. Tadi kan Bang Ismet bilang kalau Abang sebelumnya pernah tour tuh ya, kegiatannya tuh ngapain aja? Ya saya melakukan pertunjukan di setiap kota. Ya, itu di tahun 2019 itu album pertama Hijau dan Biru, saya melakukan perjalanan tur Sumatera. Itu ada Palembang, Bengkulu, Sumatera Barat, Pekanbaru, Medan, Aceh, dan saya keliling Sumatera. Ya saya membawa pesan-pesan lirik lagu ke teman-teman penggiat musik yang bicara literasi juga ada di situ. Kita ada diskusi, kita ada juga bertemu dengan teman-teman komunitas yang dalam arti musik kita ini pesannya apa sih gitu ya, instrumennya ngapain gitu, kita mau ngapain dalam musik kita ini sendiri ya, karena Ismet Raja kan balad ya, musiknya adalah di Ismet Raja Tengah Malam bicara tentang musik folk, musik rakyat ya. Saya selalu mengangkat tentang persoalan-persoalan yang terjadi di akar rumput, seperti itu sih. Oke. Jadi kan musik yang dibawakan Bang Ismet ini tentang lebih ke cerita rakyat, kebudayaan, lingkungan segala macam. Itu kan tentunya di dunia, di zaman yang sekarang minat anak muda tuh agak kurang gitu dengan musik-musik yang seperti teman-teman Bang Ismet. Bagaimana sih biar bisa menarik perhatian anak-anak muda zaman sekarang? Sebenarnya menarik, literasi juga mempengaruhi anak-anak muda hari ini. Ya platform digital sih sebenarnya. Kita makanya harus melek juga dengan digital. Gimana sih kita mempromosi lagu kita? Kan ada musik populis atau tidaknya gitu kan. Musik platform digital juga akan mempengaruhi kita bisa masuk ke ruang-ruang itu gitu. Ya yang pasti ada nilai positifnya dari musik kita itu sendiri. Ya hari ini kan anak-anak muda kan banyak kan main gadget gitu kan. Nah, terus gadget ini harusnya kita juga mengedukasikan ke mereka berapa penting sih gadget ini buat kita sendiri. Kita peduli nggak? Ya hal ini Sungai Batanghari, anak-anak muda tahu nggak Sungai Batanghari ini tercemar misalkan, maka kita kepedulian mereka, atau bicara tentang hutan terbakar, dan anak-anak mudanya care nggak terhadap misal terjadinya lingkungan kita sendiri. Sebenarnya kan anak-anak muda hari ini bisa mengkampanyekan melalui platform digital itu sebenarnya. Itu harusnya itu. Kalau Bang Ismet sendiri bagaimana Bang memanfaatkan media sosial? Apakah ini juga berpengaruh untuk mengembangkan peluang Abang sebagai pencipta lagu? Ya pasti, apalagi hari ini kita memang digital menjadi alat komunikasi penting. Ya contoh YouTube, platform digital untuk mempromosi kita sendiri, mungkin Instagram atau di Facebook atau di platform digital untuk ada Spotify atau segala macam. Sangat penting sih, sangat penting, apalagi zaman hari ini. Tapi kita gunakan sebaik mungkin, jangan terjebak dengan teknologi itu sendiri sebenarnya. Kita harus juga ikut zaman. Penting sih, sangat penting sekali untuk mempromo musik kita, lagu kita, dan membranding image kita. Contoh saya hari ini memang ala Jambi. Saya semua ala kopi segala macam. Saya ingin membawa-bawa. Saya orang Jambi, saya orang Sumatera. Saya ingin membawa musik saya melalui tubuh saya juga. Itu. Jadi mempromosi sesuatu itu melalui banyak hal sih sebenarnya. Cara platform digital sangat penting hari ini. Tapi gunakanlah sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita tersesat oleh
modernisasi khususnya teknologi. Oke. Seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih Bang Ismet. Selanjutnya kita beralih lagi ke Gladys. Nah, kalau Gladys sendiri dari komunitas Jambi Scrabble Club sendiri, bagaimana untuk melihat peluang agar bisa menarik perhatian anak muda untuk gabung ke komunitas ini? Baik, berbicara tentang peluang, tentunya untuk anak muda itu sangat penting karena kita terutama di saat ini banyak sekali anggotanya itu anak muda yang ketika mereka naik maksudnya pindah ke bangku sekolah ataupun naik kelas itu penting untuk memperhatikan prestasi mereka. Jadi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan Scrabble itu tentunya menjadi peluang bagi setiap peserta dan juga bagi teman-teman yang bermain untuk menjadikan ini sebuah prestasi yang bisa menunjang kegiatan akademik mereka. Dan selanjutnya peluangnya tentunya kami dari Jambi Scrabble Club saat ini sedang mengembangkan Scrabble berbahasa Indonesia. Ya, karena tentunya kita sebagai warga Indonesia penting untuk mengutamakan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Dan kita sudah ada komunitasnya itu acak huruf jadi kata. Juga bisa ditemukan di akun sosial media kita di Instagram dan juga di Facebook. Jadi Scrabble berbahasa Indonesia ini dianggap menjadi peluang yang mudah-mudahan kedepannya bersama dengan dukungan dari pemerintah dijadikan sebagai salah satu kompetisi yang juga ada di sekolah-sekolah nantinya. Itu sih yang peluang yang saat ini sedang kita coba untuk dapatkan. Jadi untuk komunitas ini juga sudah ini ya, kerjasama dengan beberapa instansi seperti itu? Iya benar, jadi kita terakhir sudah visitas ataupun berkunjung juga ke kantor bahasa Provinsi Jambi terkait dengan ancangan ide kita untuk Scrabble berbahasa Indonesia ini. Dan tentunya dari tahun 2018 kita udah coba membuat Scrabble berbahasa Indonesia, hingga saat ini masih sedang kita kembangkan dan kita rampungkan. Jadi mohon doanya untuk teman-teman semua. Oke, jadi beberapa tahun di awal itu Scrabble yang berbahasa Inggris. Ya, Jadi untuk bahasa Indonesianya baru mulai dikembangkan sekarang. Kita adaptasikan. Kita adaptasikan sekarang. Nah, untuk prestasi sendiri dari anggota komunitas ini sudah sejauh mana, mungkin bisa diceritakan? Baik, luar biasa terkait prestasi itu kita dari tahun 2017 teman-teman mengikuti banyak event yang diadakan oleh kampus-kampus bergengsi di Indonesia. Contohnya di tahun 2017 itu kita mengikuti BDSO, BINUS Debate Scrabble Open, dan juga kita mengikuti perlombaan di tingkat internasional seperti di tingkat Asia Tenggara, dan juga teman-teman juga setelah memanfaatkan komunitas ini untuk maju lebih baik. Contohnya salah satu anggota kita ada yang mendapatkan kesempatan berkuliah di luar negeri dan juga prestasi yang didapatkan menunjang kegiatan akademik mereka. Tentunya saya sendiri juga merasakan sekali, dan luar biasa banyak sekali hal positif yang bisa kita manfaatkan. Oke, nah kalau Gladys sendiri apa manfaat yang dirasakan? Ini juga sebagai anak muda tentunya yang tergabung dalam komunitas ini. Iya, baik, untuk saya sendiri dari Jambi Scrabble Club itu saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk kenal dengan orang banyak. Itu merupakan suatu rezeki dan juga prestasi juga ya. Dan alhamdulillah di tahun ini mengikuti salah satu ajang juga pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jambi. Dan alhamdulillah terpilih menjadi pemenang 2 putri, dan juga dari Scrabble kita mendapatkan kosakata banyak terkait dengan bahasa Inggris. Di kampus juga aktif mengikuti perlombaan seperti debate dan juga speech dan yang lainnya. Tentunya hal yang itu sih yang saya syukurin dan memberi dampak terhadap diri sendiri. Oke, jadi banyak dampak yang dirasakan dari komunitas Jambi Scrabble Club ini. Nah, Gladys, kalau menurut Gladys sendiri, bagaimana sih Scrabble itu dapat berperan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa khususnya untuk anak muda? Baik, luar biasa. Jadi terkait dengan permainan Scrabble hubungannya dengan berbahasa, tentunya ketika kita berbahasa itu bisa dilakukan karena kita memiliki kosakata di diri kita sendiri. Dan untuk itu Scrabble sangat berperan dalam hal untuk meningkatkan
menambahkan kosakata itu sendiri. Jadi kita dapat berkomunikasi dan juga menggunakan kosakata yang kita miliki, baik itu berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Inggris. Jadi Scrabble sangat berperan di bidang literasi, tak hanya literasi bahasa dan juga baca tulis, maksudnya juga literasi numerasi. Karena juga dalam Scrabble itu sangat dibutuhkan berpikir kritis untuk melihat kesempatan saat kita menyusun huruf menjadi kata. Itu juga membuat kita terbiasa melihat peluang-peluang dan juga membuat kita menambahkan kosakata dalam komunikasi. Gitu. Oke, baik, terima kasih Gladys, luar biasa sekali ya. Jadi saya juga tertarik nih, pengen ikut ya, karena belum ada pengalaman dan juga masih belum tergambar gitu untuk kegiatan dari komunitas ini seperti apa. Tentunya juga semoga pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada nantinya juga bisa tertarik untuk bermain Scrabble. Baik, selanjutnya kita beralih ke Bang Ismet lagi. Baik. Nah, kalau Bang Ismet sendiri saya mau tanya, bagi Bang Ismet apa saja sih unsur penting dalam menciptakan lagu yang menarik perhatian dan juga menarik minat mendengar lagu gitu? Sederhana sih sebenarnya. Menulis sesuatu yang saya sampaikan di awal bahwa mau nggak kita memulai untuk menulis itu, gitu kan? Mau nggak kita dokumentasi setiap tulisan apa yang mau kita nanti kita mau paparkan lewat musik, lalu musik kita. Sebenarnya setiap orang kan pasti punya bakat dan hobinya masing-masing. Kan tidak mesti juga harus jadi musisi ya, penulis. Mungkin membuat buku atau berpuisi. Sebenarnya siapapun literasi dan menulis itu sangat penting sih sebenarnya. Siapapun wajib untuk menulis hal-hal mau sekecil apapun. Bicara tadi Mbak Gadis juga bicara literasi juga kan pasti di situ bicara kata ya. Ada kata dan akhirnya ada kata ada nada. Tinggal kita mau menyambungkan kata-kata ini melalui musik kah atau melalui buku kah segala macam. Sebenarnya literasi itu dengan lirik itu sebenarnya sesederhana itu sih membuat kata-kata itu. Kalau masalah untuk nanti dia disuka atau tidak sebenarnya, maka di situ kadang kan kita berpikir nanti nggak bagus atau tidak. Jangan, kita tidak bicara nanti lagu kita bagus atau tidak. Kita buat aja karena pengkaryaan adalah sebuah bentuk anak kandung. Siapa yang berkarya, dia sudah melahirkan sebuah anak kandungnya sendiri. Jadi semua orang tuh berhak untuk melakukan ide dan gagasannya sendiri sebenarnya. Mau pemain musik, penulis segala macam. Sebenarnya setiap pengkaryaan adalah anak kandung yang dilahirkan oleh pengkarya itu sendiri. Sebenarnya pada intinya itu. Luar biasa ya. Nah, tadi kan kayak lagu yang udah disampaikan oleh Bang Ismet tadi itu terinspirasi dari cerita orang lain. Pernah nggak Bang Ismet menciptakan lagu yang terinspirasi dari cerita pribadi gitu? Ada. Mungkin boleh ceritakan? Ada satu lagu, ya besok saya juga bawakan besok tuh. Judulnya adalah Yang Mahal Itu Adalah Waktu. Nah, maksudnya saya bicara tentang, saya kan udah berkeluarga, dan pasti saya merasa saat saya pernah kan 1 bulan saya nggak pulang ke rumah, saya sibuk melakukan perjalanan musik. Saya menulis, maksudnya ada kerinduan terhadap anak dan istri. Nah, makanya yang mahal itu adalah waktu, gitu. Maksudnya waktu itu sangat berharga dari segalanya, mau bentuk materi segala macam. Saya tulis lagu itu memang cerita pribadi saya dan tentang keluarga. Perjalanan, saya sering melakukan perjalanan yang saya bilang, saya tur 1 bulan itu keliling, nggak pulang ke rumah. Ya, jadi pasti kangen itu terhadap rumah, itu ya, terhadap keluarga seperti itu. Saya angkat judulnya adalah Yang Mahal Itu Adalah Waktu. Ya, seperti itu. Kalau mau dengar besok aja. besok datang ke rumah dinas gubernur untuk menyaksikan langsung ya, ada beberapa lagu yang akan ditampilkan oleh Bang Ismet. Baik, terima kasih Bang Ismet. Selanjutnya saya mau tanya juga ke Gladys sendiri. Kalau Gladys selama bergabung ya di komunitas Jambi Scrabble Club ini, apa sih momen yang paling berharga atau mungkin momen yang paling mengharukan yang pernah dirasakan dalam komunitas ini? Boleh ceritakan kepada pemirsa TVRI Jambi ya. Baik, beruntung sekali ya bisa berbagi cerita tentang kegiatan saya dan juga teman-teman di Jambi Scrabble Club. Berbicara terkait momen, tentunya sering dijumpai ketika kita ada event atau acara. Di sana pesertanya itu tidak hanya yang sudah besar ataupun sudah remaja, tapi juga anak-anak. Di sana momen yang bikin saya kagum,
wah ternyata anak-anak jika dilatih secara rutin, mereka dapat bermain dengan begitu hebatnya, yang skillnya itu sama rata dengan orang yang dewasa. Karena itu tadi berkaitan dengan latihan yang rutin dan juga memasukkan kosakata terhadap diri anak sedini mungkin itu juga lebih baik, maka mereka performa mainnya juga lebih baik. Dan tentunya momen yang sangat berharga yaitu bersama teman-teman di Jambi Scrabble Club itu sendiri, belajar banyak hal dari kakak-kakak senior dan juga dari founder yang tentunya tidak bisa jadi diri saya sendiri jika tidak mendapat ilmu dari mereka. Dan untuk momen yang paling berharga yaitu ketika kita bisa memberikan ilmu yang baik, yang banyak terkait dengan permainan Scrabble kepada teman-teman di Provinsi Jambi itu. Oke, selanjutnya saya mau tanya apa target kedepannya dari komunitas ini? Oh baik, berbicara tentang target, tentunya kita ingin kedepannya kita tetap menjalankan program yang saat ini telah ada, dan kita berharap bisa lebih mengembangkan kegiatan kita untuk bekerja sama dengan teman-teman baik dari universitas ataupun dari komunitas dan instansi yang berada di Provinsi Jambi. Yang terakhir kita juga bersama teman-teman di Hima Bahasa Indonesia Universitas Jambi, kita mengadakan event dan juga kita mengadakan event di kafe bersama teman-teman di komunitas juga di yang jurusan Bahasa Indonesia untuk mengembangkan Scrabble berbahasa Indonesia itu. Jadi harapannya ke depan kita lebih baik untuk menjalankan program-program kita. Oke. Terima kasih ya Gladys ya untuk target kedepannya semoga dapat tercapai dan semoga komunitas ini juga dapat lebih berkembang dan lebih dikenal oleh masyarakat luas khususnya masyarakat Provinsi Jambi. Amin. Kalau Bang Ismet sendiri apa target kedepannya sebagai pencipta lagu dan tentunya di dunia industri musik sendiri? Baik. Tahun ini targetnya adalah saya mengejar album kedua yang saya sudah siapkan materinya. Mudah-mudahan terwujud, bisa selesai cepat. Yang pasti target berikutnya saya ingin keliling Nusantara melalui musik saya. Kemarin kan sudah Sumatera sudah, Jakarta, Surabaya sudah, tinggal lagi Kalimantan sama Sulawesi dan Papua. Saya tuh pengen sampai ke Merauke itu. Kalau bisa habis itu bisa ke Asia mungkin, ke Singapura mungkin, itu atau ke Thailand sampai ke Jepang mungkin. Itu target sih. Ya setiap mungkin saya juga bisa nanti Mbak Gadis bisa baca bahasa Inggris mungkin kan. Mungkin lagu-lagu saya bisa bahasa Inggris ya. Biasa bisa didengar oleh dunia mungkin seperti itu. Banyak sekali target itu sih sebagai seniman ya terus berkarya, terus menginspirasi anak-anak muda khususnya melalui musik dan lagu bicara tentang Sumatera Jambi khususnya. Mungkin seperti itu. Oke, jadi ada banyak target yang akan dicapai ke depannya semoga bisa terwujud. Amin amin. Dan pemirsa TVRI Jambi jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan mendengarkan bagaimana tips untuk anak muda agar bisa melihat peluang dari hal-hal yang disukai seperti itu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar Jambi. Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Kabar Jambi. Tentunya sesaat lagi kita akan mengakhiri episode kali ini tentang bagaimana kita menangkap sebuah peluang. Dan saya mau memberikan kesempatan kepada Bang Ismet dan juga Gladys untuk memberikan semacam tips gitu untuk pemirsa TVRI Jambi bagaimana caranya untuk bisa melihat peluang dan juga bagaimana kita bisa melihat peluang dari hal-hal yang kita tekuni seperti itu. Boleh dari Bang Ismet terlebih dahulu. Baik, untuk pemirsa Jambi TV, anak-anak muda khususnya di Provinsi Jambi, dimanapun berada, peluang itu memang tidak bisa dia datang kedua kali. Setiap kita punya bakat, kita punya hobi, jalani aja terus. Tidak ada yang instan. Contoh saya juga sendiri bermain musik bukan setahun, 2 tahun, hampir 20 tahun lebih. Dan profesional memang dalam melakukan aktivitas kita memang harus serius. Dan yakinlah setiap kita memang harus diasah skillnya gitu. Skill dalam arti kita kehidupan ke depan itu memang orang yang tidak punya skill akan kalah dengan orang yang mempunyai skill segala macam. Terus berkarya apapun itu, mau main musik maupun di olahraga maupun nulis, terus konsisten saja dalam melakukan pengkaryaan itu. Pasti sama kita seperti petani juga, seniman ya khususnya.
setiap kita menulis sesuatu, membuat sesuatu seperti kita menanam. Apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Dan tanamlah yang baik. Nah, teruslah berbuat hal-hal positif dalam khususnya anak-anak muda. Cari peluang yang memang sesuai dengan minat dan hobi kita. Lakukan saja dan maka dia akan berkembang itu. Insya Allah yakin kita akan survive dengan skill dan kompetensi yang kita miliki. Itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih Bang Ismet. Selanjutnya saya persilakan kepada Gladys untuk menyampaikan kepada pemirsa TVRI Jambi. Singkat saja boleh. Baik, terkait dengan tips ya untuk tentunya saya sangat belajar banyak dari Bang Ismet karena masih muda, masih berproses, dan menurut pengalaman saya sendiri yang sangat terasa ya, terkait dengan membentuk diri kita, tipsnya yaitu kita harus melakukan apa yang kita sukai dulu tentunya, dan juga kita belajar terus untuk mengembangkan diri kita, melihat dari orang-orang sekitar yang dapat menjadi motivasi kita, dan juga jangan menyerah, dan tentunya proses yang panjang itu harus selalu diiringi dengan usaha dan juga doa, dan juga ketika kita ada kegagalan jangan menyerah ya, langsung introspeksi dan juga belajar tentunya. Dan juga saya sangat terasa itu ketika melakukan hal yang saya sukai, dan juga hal ini ketika ada kesempatan maka dicoba saja, jangan menahan diri, dan itu belajar terus intinya ya. Oke, baik, terima kasih Gladys dan juga Bang Ismet yang sudah berbagi kisah inspiratif dan juga pengalamannya kepada kita semua pemirsa TVRI Jambi. Semoga dapat menginspirasi pemirsa TVRI Jambi di rumah, dan kita semua di sini mempunyai kesempatan yang sama untuk berproses. Jadi jangan pernah ragu untuk berjuang, jangan pernah ragu untuk melangkah. Pastinya apapun kesempatan yang ada, kita memiliki peluang yang sama untuk dapat mengembangkan diri kita, untuk dapat meraih cita-cita kita, dan juga tentunya untuk dapat menjadi apa yang kita mau. Jadi semoga kisah ini dapat menginspirasi pemirsa-pemirsa TVRI yang ada di rumah. Terima kasih sekali lagi karena sudah setia menyaksikan Kabar Jambi hari ini. Saya juga mewakili Bang Ismet dan juga Gladys mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Muafiqah Ziza. Sampai jumpa di episode Kabar Jambi selanjutnya dengan cerita-cerita inspiratif dan juga menginspirasi sahabat-sahabat pemirsa TVRI Jambi di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.